Ya, kita mulai saja ya, supaya tidak banyak waktu yang terbuang. Siapa yang ini Pak Acul ternyata ada toh? atau sekedar menyalakan? Mengikuti. Oke, kalau begitu siapa dulu ini antara Bu Isyana dan Bu Erna? Saya duluan ya, Prof. Oh ya, silahkan. Saya izin share dulu. Waduh, bentar Pak. Bentar. Banyak sekali yang dibuka, sebentar. Yes. Ya, selamat sore Prof. Iwan dan Bapak Ibu sekalian. Apakah PPT saya sudah terlihat? Sudah. Ya, hari ini saya ingin sedikit ini saja sih Pak, untuk mengupdate progres eksperimen saya, bahwa yang telah saya lakukan dari tanggal 3 kemarin adalah saya sudah mempersiapkan atau men-setup untuk benda uji saya atau spesimen saya, khususnya untuk yang prisma atau panel dari dinding. Nah, ini untuk untuk dimensi dari brick unitnya sudah saya ensure juga. Untuk dimensinya itu adalah panjang kali lebar kali tebal itu 20 dikalikan 10,2 kalikan 3,5 cm. Kemudian saya bagi menjadi 3 batch. Batch 1 dan batch 2 sudah komplit Pak. Yang batch 1 itu adalah tanpa perkuatan dan tanpa plester, di mana ketebalan dari mortar atau spesinya saya usahakan di angka 1 cm seperti itu. Nah, ini adalah contoh benda uji yang sudah siap, maksudnya sudah selesai dikerjakan tetapi belum siap uji karena menunggu 28 hari lagi. Yang sebelah kiri ini adalah untuk benda uji untuk compressive test. Kemudian yang sebelah kanan ini untuk two brick untuk triplet testnya. Kemudian yang ini, yang sebelah kiri ini untuk one brick-nya Pak, yang one brick triplet test. Kemudian yang sebelah kanan ini untuk yang panel 60-60, dia untuk mendapatkan seal strength melalui pengujian seal test, seperti itu. Ini adalah batch yang pertama. Kemudian batch yang kedua itu adalah seperti ini, di mana nanti batch yang kedua itu adalah tanpa perkuatan tetapi dengan plester. Itu posisinya ada yang perlu saya underline di sini bahwa plaster tebal saya usahakan di angka 2 cm seperti tertera di dalam gambar. Kemudian untuk gambar yang di tengah ini dia sudah kumpulan dari spesimen-spesimen. Untuk yang paling atas ini untuk compressive test, kemudian ini yang ini one brick triplet test tadi, kemudian yang paling bawah ini adalah two brick yang triplet test Pak. Kemudian yang sebelah kanan ini untuk seal testnya seperti itu, yang 60-60. Nah, kemudian batch yang ketiga yang sekarang masih kami garap dan rencananya hari ini kami mau lembur masalah perkuatan ini Pak. Di sini bahwa batu bata kami atau spesimen kami itu dengan definisinya menggunakan perkuatan dan menggunakan plester. Di sini perkuatannya menggunakan serat kantala, ukuran antar anyamannya 0,5 kalikan 2 cm. Kemudian kemarin tuh saya lem kayu Pak, tapi ini tadi dapat masukan dari Bapak kan dipakaikan resin karena tujuannya untuk mendapatkan pencampuran supaya bisa menjadi polimer ya Pak ya. Nah, itu posisinya tadi sudah saya carikan si resinnya, baru dapat tadi Pak sekitaran jam 2. Kebetulan resinnya yang dapat di toko yang Bapak sampaikan tadi adalah
warnanya pink tapi tidak masalah karena memang posisinya bukan untuk estetika, jadi saya no problem saja sih tadi saya beli karena memang adanya pink. Nah ini nanti rencananya hari ini kami akan coba selesaikan semua untuk melapisi semua pilihan Kantala ini menggunakan resin ini. Nah kemudian ini adalah anyaman dari si TRM itu dalam kondisi sudah jadi. Kalau tadi kan dalam bentuk cetakan, kemudian ini adalah anyaman dalam bentuk sudah jadi. Yang besar ini adalah 60-60. Kemudian yang sebelah kanan ini kami sebenarnya sudah nyicil membuat panel dinding dalam posisi ini nanti TRM-nya selesai, posisinya akan kita pasang di dalam dinding batu bata yang masih belum terplester ini. Itu. Jadi rencananya plester basah sedikit, misalkan 1 cm. Kemudian kami setelah masih basah, TRM-nya akan ditempelkan, kemudian akan di plester lagi sebagai penutupnya seperti itu. Nah, kemudian sembari mempersiapkan spesimen, saya juga mempersiapkan atau mempreparasi untuk masalah alat pengujiannya seperti apa. Nah, ini saya lebih meng-underline masalah kalau kompresif test, insya Allah sih sudah tidak ada masalah ya Pak. Jadi kemarin yang cukup panjang diskusinya adalah di masalah masonry triplet test. Jadi ini tadi saya baru setelah selesai saya diskusi dengan Bapak tadi, saya kebetulan diskusi dengan tukang las untuk mengkelirkan semua tool yang akan kita pakai untuk mempermudah proses pengujian besok Pak. Rencananya besok pengujian saya ketika 28 umurnya si benda uji saya itu insya Allah di tanggal 8 Juni saya akan melakukan pengujian di batch 1 dan batch 2. Nah ini untuk masonry triplet testnya seperti ini. Kemudian ini adalah load hidrolik dan load cell-nya dalam bentuk vertikal. Kemudian ini juga load hidrolik dan load cell-nya dalam bentuk horizontal. Nah ini tadi sudah saya ukur semuanya dan lain sebagainya bersama tukang las tersebut. Nah intinya Pak, ini saya coba update. Tadi saya ketika berdiskusi dengan Bapak tadi pagi itu kan di sini ini yang load cell sebelah kanan itu posisinya adalah load cell yang besar. Sedangkan ini tadi saya ketemu dengan Mas Widi, saya mengupdate ada tidak load cell yang lebih kecil seperti itu. Sehingga rencananya kan memang posisinya untuk yang kuning ini saya akan pasangkan dengan yang load cell lama ini, kemudian yang merah ini loading jack-nya ini saya akan pasangkan dengan yang load cell baru ini yang berwarna kuning ini. Nah ini posisinya kalau saya baca di situ kapasitasnya 20 ton untuk yang load cell lama. Nah barang tersebut ada tadi, makanya saya sempat memfoto, walaupun ini nanti memang PR besar saya adalah memvalidasi apakah load cell tersebut bisa bekerja dengan baik, bisa bekerja dengan akurat seperti itu. Kemudian hari ini saya tadi rencananya yang ini sudah saya sampaikan tadi sekilas bahwa saya sudah diskusi dengan tukang las saya bahwa ada beberapa hal yang saya underline dan saya sudah propose ke tukang las ini atau tukang pembesian ini, bahwa pertama yaitu bagaimana mekanisme untuk load cell connection-nya seperti apa. Kemudian yang kedua sepatu siku Pak. Jadi untuk share test nanti panel 60-60 kami tadi sudah menyampaikan bahwa kita butuh sepatu siku yang tujuannya bisa mengakomodir atau bisa pertemuan antara siku dengan siku besi dengan siku siku dari panel ini benar-benar tersentuh dengan sempurna gitu. Akhirnya tadi memang insya Allah sih rencananya besi dan nanti ada lapisan karet yang cukup fleksibel ketika menyesuaikan surface dari siku si panel ini yang tidak rata seperti itu Pak. Kemudian yang ketiga, saya tadi juga propose masalah besi siku kanan kiri untuk peletakan jarum dial gate. Nah ini kebetulan kan saya melihat kemarin konteksnya ketika penelitian yang terdahulu itu dial gate kanan kiri diletakkan, kemudian posisinya karena posisinya diletakkan di siku-siku dari panel 60-60 yang diletakkan secara belah ketupat, sehingga posisinya
kadangkala dia terlepas dari sisi sikunya tersebut karena terlalu kecil, sehingga tadi saya meminta untuk memberikan modifikasi besi siku kanan kiri, tetapi kayak diberikan semacam apa namanya besi atau plat vertikal sehingga bisa dipakai untuk meletakkan si jarum dial gate-nya. Kemudian kalau pengaman dinding ini sih Pak masih nanti, tapi saya sudah tadi sempat sampaikan. Kemudian saya tadi juga menyampaikan masalah tool untuk pemindahan panel khususnya karena dalam waktu dekat pengujian panel. Karena dengan harapan ketika memindahkan benda uji khususnya panel yang 60-60 ini cukup berat, sehingga harapan saya tidak ada resiko failure atau kegagalan atau retak atau apapun dan lain sebagainya terkait dengan pada saat setup spesimen pada benda uji, pada alat uji. Sama yang terakhir itu rigid floor connection, ini tadi juga sempat saya diskusikan sekilas walaupun belum dalam waktu dekat bisa dieksekusi oleh si tukang las tersebut. Oke. Nah, itu saja sih Pak dari saya. Kalau sejauh ini saya Pak. Saya stop share dulu. Saya sembari eksperimen di lab ini, saya juga sudah melakukan pemodelan ini, Prof. Mungkin besok saya juga akan lebih menerangkan ini secara detail karena ini belum selesai sih numerical model saya. Jadi numerical model saya sudah lakukan open frame, ukurannya saya sesuaikan dengan apa yang telah dilakukan oleh Pak Edi, sesuai dengan apa yang ada di lab, baik reinforce-nya, kemudian dimensi-dimensi lain dan lain sebagainya, termasuk tadi saya sempat diskusi dengan Pak Edi juga sebentar terkait dengan material-material properties pendukung seperti kuat tarik baja dan lain sebagainya. Nah, ini nanti mungkin akan saya perbaiki nanti malam untuk bisa saya update variabel-variabel tersebut. Jadi insya Allah sih so far kayaknya tidak terlalu jauh dengan apa yang dihasilkan Pak Edi lewat Athena. Saya tadi menanyakan yang paling saya underline adalah target displacement, maksimum displacement-nya dia runtuh di angka berapa. Beliau katanya di angka 130 sampai 150. Saya 110 kalau tidak salah. Tetapi ini belum saya update dengan material properties yang baru disampaikan Pak Edi ke saya. Jadi nanti rencananya nanti malam insya Allah saya akan update untuk material properties untuk bisa lebih mendekati, maksudnya setidaknya lebih mendekati dengan apa yang dilakukan oleh Pak Edi di dalam Athena. Itu saja sih Prof, updatean dari saya. Terima kasih. Mohon masukan dari Bapak. Ya sudah diskusi toh tadi ya, tinggal ditindaklanjuti gitu saja. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Selanjutnya Bu Irna. Baik Prof. Mungkin untuk saya sih masih banyak main di trial mix nih. Ini saya coba untuk share screen dulu. Ini untuk yang pertama ini Prof. Ini untuk yang saya masih di sini masih ada satu pengujian untuk yang setting time. Saya ingin mencoba kemarin untuk setting time itu untuk campuran aktivator untuk yang pertama dulu itu aktivator itu yang natrium hidroksida dengan natrium silikat itu setelah dicampur itu saya sebelum saya campur lagi dengan prekursor itu hanya saya diamkan kurang lebih 5 menit gitu. Dan ternyata hasilnya ini yang di bawah ini Prof. Yang di bawah ini adalah hasil dari yang saya diamkan hanya 5 menit. Kemarin initial setting time-nya sangat cepat sekali di sini. Misalnya untuk yang start 30% di sini hanya 22 menitan. Kemudian finalnya di 29 menit. Jadi 30 menit itu udah benar-benar mengeras dia gitu. Kemudian untuk yang kemarin saya coba kalau waktu tunggunya saya mainkan. Kemarin ada referensi dari Nutcracker itu untuk mendiamkan selama 30 menit. Jadi campuran aktivator itu sebelum kami aplikasikan atau kami campur dengan prekursornya, dengan fly ash maupun slag, itu kami diamkan 30 menit dan hasilnya memang sangat jauh sekali. Setelah saya diamkan 30 menit untuk inisial dan final setting time-nya dibandingkan dengan yang di bawah tadi kan
mungkin hampir 4 sampai 5 kali lipat lebih lama gitu. Kemarin sebelum Lebaran baru ini, setelah mengetahui hasil ini, rencana saya coba untuk nanti mungkin saya coba ini lagi ya, di jeda antara 5 sampai 30, mungkin nanti akan saya mainkan di waktunya, waktu pendiamkannya itu mungkin nanti 10, 20, 25 seperti itu masih saya mainkan nanti. Kira-kira kalau di beton normal itu kan untuk inisial itu sekitar 45-an menit lah seperti itu. Mungkin nanti kalau waktu mendiamkannya tidak mencapai 30 menit, mungkin di angka 15 atau 20 mungkin akan mendapatkan waktu yang tidak terlalu lama, misalnya seperti itu. Jadi nanti untuk rencana kedepannya untuk di setting time masih saya coba untuk variasi di waktu mendiamkan aktivatornya seperti itu, Prof. Oke, itu untuk setting time. Terus kemarin saya juga sudah mencoba untuk dikuat tekan, Prof. Saya sudah mencoba untuk dikuat tekan ya, tadi saya dikuat tekan. Oke, kemarin saya coba, tapi masih dikuat tekan untuk mortar, saya mencobanya. Di sini untuk campuran mortarnya, saya menggunakan perbandingan pasir sama bindernya ini 2:1. Kemudian sodium silika dan sodium hidroksidanya atau SS/SH-nya itu adalah 2. Kemudian alkali aktivator dibandingkan bindernya adalah 0,4. Sodium hidroksida saya pakai adalah yang 10 molar. Oke. Kemudian benda uji mortarnya itu saya pakai yang kubus ukuran 5 x 5 x 5 cm. Saya buat untuk 3 sampel. 3 sampel seperti itu. Kemudian kalau pertama kan saya ambil untuk di volumenya dulu ya, dengan volume sekian saya ambil untuk di berat jenisnya saya ambil di 2400 sehingga kebutuhan untuk 3 sampel ada sekitar 900 gram. Kemudian untuk perbandingan kebutuhan bahannya adalah seperti ini. Pada saat seleknya 10% yang membedakan hanya di sini di fly ash sama seleknya. Di sini fly ash 270 sama 30 untuk slag, sedangkan di 240 gram fly ash dan 60 slag. Kemudian di 30% 210 fly ash dan 90 gram slagnya di situ. Kemudian saya coba pertama sebelum diuji kuatkan kan saya melakukan uji workability di sini untuk hampir semua campuran itu menurut saya agak sulit untuk istilahnya untuk kemudian dikerjakannya menurut saya agak sulit. Tapi kalau dilihat dari nilai-nilainya sih memang memenuhi. Kalau aturan dari SNI itu memang di antara 10 sampai 11,5 cm. Saya menggunakan untuk uji workability dengan ini, Prof, dengan flow table atau dengan uji meja sebar itu nggih. Jadi yang diketuk berapa kali, 25 kali ketukan selama 15 detik itu, Prof. Hasilnya adalah seperti ini dan memang semakin banyak slag itu workability-nya dia semakin sulit untuk dikerjakan sehingga semakin rendah untuk nilai workability-nya seperti itu. Dan yang di 30% itu menurut saya betul-betul kemarin betul-betul sangat sulit sekali saya karena kan ya akhirnya kayak nyampurnya itu saya kayak diremes-remes pakai tangan gitu karena memang sangat sulit gitu menggunakan kemarin kan kita mencoba membuat kayak mixer gitu, Prof. Jadi menggunakan bor itu cuma di matanya mata bornya saya ganti dengan kayak jenis mixer seperti itu. Cuma untuk yang di 30% itu betul-betul udah nggak bisa menggunakan alat itu sehingga kayak manual seperti itu untuk nyampurnya. Gitu untuk uji workability-nya dan untuk hasil uji kuat tekannya ini di umur 7 hari sudah sekian MPa ini. Dan kenapa di sini di 30% ini kenapa kok lebih rendah dari 20%? Kalau secara tren dari beberapa referensi itu harusnya semakin tinggi. Kalau saya perhatikan di sini karena menurut saya sudah dikerjakan sehingga tidak homogen dan proses mungkin proses pemadatan sebagainya juga agak sulit sehingga pengaruhnya adalah di situ menurut saya. Mungkin saya bisa menampilkan untuk hasil dari luaran dari UTM-nya, mungkin saya bisa tampilkan sebentar.
Oke. Mungkin ini Prof, hasil kemarin yang uji tekannya, ini grafiknya adalah seperti ini. Setiap variasi ada 3 sampel. Ini yang 10% slack untuk sampel pertama. Ini sampel yang kedua. Kemudian ini adalah sampel yang ketiga. Memang ada beberapa angka hasil yang agak jauhnya di sini hanya 30-40 nggak nyampe, terus yang di sini tadi kan yang sini agak yang dia 35 aja nggak nyampe di sini. Oke, itu kemudian untuk yang di 20% ini yang paling tinggi, ini hampir mencapai 55, ini 53 sekian lah, ini 53-an lebih, 53,5 MPa. Kemudian ini hanya di 41,5 lah, ini sekitar 41,5. Kemudian yang terakhir ini di angka 47 untuk kuat tekannya. Dan yang di 30 30% seleknya hasilnya ada di sini. Kemarin ini ada untuk ngambil datanya saya agak error di sini. Coba kemarin sempat sudah saya foto, jadi di sini ada angka yang mungkin salah masukkan ininya kayaknya. Ini ada satu yang error. Tapi untuk yang kemarin sudah diganti sebenarnya. Tapi ini karena file yang saya ambil yang masih yang lama, jadi masih tertulis yang ini. Kemarin belum sempat ngambil lagi setelah Lebaran ini, belum sempat ke kampus lagi. Oke, untuk yang di 30% B ini hampir 45 MPa, kemudian yang di C ini di 50-an MPa. Jadi memang cukup tinggi karena memang yang pertama yang saya pakai untuk perbandingan istilahnya kalau di mortar kayak perbandingan semen sama pasirnya atau pasir berbanding semen kan 2:1 di sini. Pasti hasilnya cukup tinggi. Yang kedua mungkin di penggunaan untuk kayak AL per BI-nya itu juga berpengaruh cukup tinggi. Kemudian berat jenis yang saya ambil juga 2.400 gitu. Mungkin nanti untuk selanjutnya akan saya coba untuk yang di mortar itu biasanya kisaran lebih ke 2.200-an, mungkin saya ambil di situ seperti itu. Dan mungkin saya variasikan untuk yang lainnya juga, karena melihat kemarin dengan 0,4 AL per BI-nya itu benar-benar kayak sulit dikerjakan gitu. Saya mencoba nanti mungkin ambil plug seperti referensi dari Nutcracker itu ada, mungkin saya akan ambil sama persis untuk perbandingan bahannya. Nanti apakah hasil yang akan saya dapatkan, apakah nanti bisa mendekati dari Nutcracker. Rencananya seperti itu, Prof. Dan itu, Prof, matur suwun mohon masukannya. Ya, ya bagus, sudah dapat kira-kira kisi-kisi terkait dengan properti material yang hendak digunakan. Jadi paling tidak dengan trial-trial yang telah dilakukan sudah tahu beberapa kisi-kisi ya, paling tidak kalau hal-hal yang perlu nanti diperhatikan dan sebagainya. Kemudian tadi ini kuat tekannya 7 hari ya? Baru 7 hari itu, Bro. Kalau 1 hari berapa? Tidak tahu ya. Saya belum mencoba. Mungkin nanti setelah ini baru saya variasikan di waktu, Prof. Ini hanya untuk sementara gitu. Maksudnya seberapa sih gitu, karena belum punya bayangan. Kalau 30 kira-kira nyampe enggak? 1 hari 30 nyampe nggak gitu? Mungkin untuk yang di 30 atau 20 mungkin bisa, Prof. Tadi beberapa ada yang nyampe di angka 45 seperti itu masalahnya. Tapi itu tadi menggunakan yang setting time-nya berapa lama? Itu yang tadi yang saya cek 2 kali tadi, Prof. Jadi yang itu sudah mengikuti yang saya diamkan sih sebenarnya. Sudah saya diamkan yang 30 menit. Oke. Jadi kalau tidak didiamkan bisa jadi lebih tinggi di awal. Kalau melihat dari hasil yang kemarin saya diamkan 5 menit, setting time-nya sangat cepat sekali, memang 30 menit sudah pengeras. Kalau misalkan gini loh, kan ini justru ada yang bertanya gitu, ada yang bertanya
bisa enggak dibuatkan yang dalam waktu berapa ya? Saya lupa. Ukurannya bukan hari tapi jam gitu. Itu mencapai 40 MPa gitu. Oh gitu. Malah ada yang minta seperti itu gitu. Oh, gitu. Nah kalau ada gitu ya nanti itu disampaikan saja ke saya nanti supaya saya bisa menggunakan sebagai ya rancangan lah itu. Ya nanti saya coba, Prof. Nanti saya coba misalnya atau mungkin saya coba dulu paling cepat mungkin sehari dulu gitu mungkin ya, Prof ya. Ya terserah. Sehari duluannya seperti apa gitu. Ya, Prof. Nanti ukurannya jam itu dalam arti mungkin 3 jam, gitu, 2 jam. Gitu. Oh gitu. Ya kalau memungkinkan ya nanti karena itu dari industri meminta untuk atau menanyakan hal itu. Gitu. Ya Bro, nanti saya coba Bro. Jadi kalau tadi kan berat jenisnya juga lumayan setara dengan beton ya 2,4 juga ya itu malah mungkin yang diperlukan dalam arti karena supaya paling tidak perkiraannya modulus elastisitanya ya juga setara dan sebagainya. Ya enggak apa-apa. Iya Bro. Itu. Oke, terus ini menambahkan sedikit Prof untuk yang ini alat yang untuk uji yang untuk klorida, penetrasi klorida. Kalau kemarin untuk yang Pak Pram kan untuk yang cetak sudah mulai berhasil ya Pak Pram ya. Kemudian saya kemarin sebenarnya mencoba untuk yang power supply-nya Prof. Cuma sejauh ini belum bisa mencapai 60 volt. Karena di ketentuan aturannya kan memang DC 60 volt Prof itu. Kemarin saya coba memang merangkai sendiri dan sampai hari ini memang belum berhasil mencapai angka itu. Masih jeblok ya, masih nyoba lagi untuk menyampai di 60 volt. Pakai apa? Kebetulan suami kan orang elektron ya Prof. Jadi kita coba-coba ngerangkai dulu gitu maksudnya untuk mencapai di situ. Kemarin belum, mungkin nanti akan kita besarkan apanya gitu. Ya enggak apa-apa, itu kan PR-nya suami berarti. Iya Bro. Oke, selanjutnya Pak Pram ya. Ya Prof, mohon izin untuk share screen Prof. Ya. Baik, mohon izin untuk share screen untuk memaparkan hasil studi mandiri kami selama 2 minggu ini. Di sini kami ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan perkembangan yang kami lakukan. Yang pertama itu kajiannya masih sama dengan yang untuk topiknya masih sama dengan yang akan kami kerjakan. Kami akan lompat ke masalah yaitu yang akan kami kaji adalah di bagian Eco-Mechanical Durability Index hubungan dengan LCA dan Service Life Prediction. Nah ini untuk backgroundnya, mohon maaf ini kemarin belum sempat dieditnya. Nah untuk metode, kami langsung jumpstart ke metodenya. Kami nanti akan menggunakan ada 3 pendekatan yang akan kami gunakan. Yang pertama adalah physical, di mana physical ini yang pertama adalah kami gunakan untuk di pendekatan untuk pengujian di dalam laboratorium. Di dalam laboratorium ini nanti yang akan kami lakukan adalah sejumlah pengujian yang berkaitan dengan material testing, kemudian kami mencoba untuk kami lakukan mix design, kemudian trial mix, spesimen dan testing, di mana untuk material testing yang akan kami uji pertama jelas untuk di bahan-bahan penyusun, baik itu bahan penyusun beton yang umum misalkan seperti agregat halus, agregat kasar, semen atau cementitious supplementary cementitious material.
Kemudian untuk di mix design dari material testing ini, kemudian kita akan melakukan mix design. Ini masih hands on di test tadi. Ya, ini berkaitan dengan normal konkret. Kami menggunakan 211 ACI. Kemudian ada 232 ini untuk fly ash dan nanti kemudian ada self compacting concrete, di mana ini kemudian memberikan sebuah panduan baik dari ACI atau kemudian menggunakan FNARC. Nah, setelah kami dapat melakukan untuk formulasi untuk mix design dari setiap spesimen yang akan kami gunakan, kami beranjak ke trial mix, di mana trial mix ini nanti ini mohon masukannya Prof nanti untuk variasinya untuk variasinya di sini ada normal non SCC, normal SCC, HVFA dan HVFA SCC. Jadi secara umum sebenarnya ada dua, yaitu hanya normal dan HVFA, tetapi kemudian di sini ada ketambahan dengan dia formnya dengan SCC dan non SCC. Setelah kemudian kita trial mix untuk membuat campurannya dulu, kita kemudian membuat spesimen. Dengan spesimen ini kami mengacu kepada ASTM-nya SETA 192, di mana spesimen yang akan kami gunakan ini sebenarnya cukup kecil yang berkaitan dengan uji difusi, tetapi karena di situ kemudian kita menggunakan spesimen yang kecil di sini, yaitu adalah spesimen dengan diameter 10 dan tingginya 20. Tidak 15-30 karena berkaitan dengan salah satu pengujian yang testing yang akan kami lakukan, yaitu jenis pengujian yang akan kami lakukan salah satunya itu adalah chloride diffusion dan accelerated carbonation. Nah, di sini setelah spesimen kita buat tadi di langkah sebelumnya kita melakukan pengujian, di mana pengujian yang akan kita lakukan adalah mechanical properties testing, di mana mechanical properties testing ini untuk mengetahui karakteristika dari sifat-sifat mekanis atau karakter mekanis, di mana di sini adalah bagaimana dia uji kuadratanya. Kemudian kami juga melihat di non-destructive testingnya untuk di Schmidt-Hammer test dan ultrasonic pulse velocity. Kemudian di sini kami kemudian ada satu uji lagi, yaitu mencari modulus of rupture di sini. Kemudian untuk chloride diffusion testing di sini kami mengacu kepada ASTM-nya adalah 1202. Nah, yang ini sebenarnya bersesuaian dengan ASTO. Kemudian plus di situ kemudian untuk diffusion testing ini intinya adalah sebenarnya mencari dua parameter lagi, yaitu parameter non parameter non mekanis, di mana parameter yang dicari ini adalah koefisien difusi dan sebentar, satu lupa saya. Koefisien difusi dan konstanta difusi. Nah, koefisien difusi dan konstanta difusi, dan ini yang nanti akan kita gunakan di dalam analisis bukan di dalam analisis, di dalam persamaan difusi fix dari hukum difusi fix. Nah, kemudian testing yang ketiga ini kita menggunakan accelerated carbonation, di mana accelerated carbonation ini kami mengacu kepada ISO 1920, tapi 12, bagian nomor 12 nih, jadi ada 12. Baik, kemudian untuk matematikalnya, pekerjaan matematikalnya itu kemudian adalah dari data yang kita peroleh dari uji fisik tadi, kemudian kita bawa ke analisis matematisnya. Yang pertama adalah ke Wolfram Mathematica. Di sini kami gunakan untuk menyelesaikan persamaan fix dengan persamaan data-data yang kita peroleh tadi, dan kemudian kita hubungkan dengan EcoInvent database. Baru kemudian kita lakukan dengan simulasi. Kemudian di sini untuk studi-studi yang sudah kita lakukan, bukan studi yang kita lakukan, studi-studi yang sudah kita jadikan acuan, di sini kita mengacu kepada sejumlah researcher yang ini kami peroleh dari jurnal dari ACI. Nah, kemudian
pekerjaan yang sudah kami lakukan sampai saat ini untuk mendukung apa yang akan kami kerjakan. Ini adalah kami sedang mempelajari sedang mendalami untuk bagaimana kita memformulasikan hukum fix di dalam Wolfram Matematika, dan kemudian kita sedang merangkai untuk alatnya. Di sini adalah alat utamanya, belum sampai ke ini alat yang sedang kami sudah selesai kami casting ya, karena kami casting agak banyak kemarin karena banyak sekali yang terjadi kesalahan, pecah dan lain sebagainya, termasuk di sini ini alhamdulillah yang sudah selesai. Kami mendapatkan sampai saat ini 8 pasang. Jadi kami nanti untuk berjaga-jaga untuk kalau ada device yang agak trouble, jadi kami bisa kemudian mendapatkan spare alat tanpa harus menunggu yang lain. Nah ini kemudian device yang kedua ini sebenarnya hari ini kami mau memasang screen-nya. Ini jadi di tengah ini ada screen-nya sebenarnya, tapi ini belum sempat. Hari ini sebenarnya rencananya mau masang screen-nya, tapi belum jadi, dan akan kami mudah-mudahan besok sudah terselesaikan seluruhnya. Rencana kami di pekerjaan berikutnya adalah kami masih meneruskan ke device ini, dalam keadaan kami mencoba tadi yang disampaikan Bu Erna untuk bagaimana kita mendapatkan 60 volt for supply dalam kondisi stable, karena untuk kita dapatkan sampai saat ini beberapa skematik itu paling tinggi itu baru 30 volt. Kalau yang 60 volt ini masih harus masih harus mengutak-atik sedikit. Kemudian kami bekerja di penyusunan anoda dan katoda yang kaitannya dengan screen tadi untuk di stainless steel-nya, dan kemudian di liquid solution. Nah, liquid solution ini kami memang di ASTM itu di 1202 menyangka ada di liquid solution-nya ada sejumlah solution atau larutan yang kemudian harus kita siapkan, yaitu di AgNO3, NaCl, NaOH, dan ada sejumlah yang lain. Mohon maaf, saya belum sempat saya tuliskan seluruhnya. Kemudian future work yang sedang kami kerjakan lagi, bagaimana kami memformulasikan dari hukum fix pada Wolfram Matematika, dan rencana kami kemudian adalah trial test. Trial test ini kaitannya dengan trial test mixing dan trial test untuk device, dan kemudian mengarah ke eco invent. Mungkin demikian Prof yang dapat kami laporkan untuk pekerjaan kami. Mohon masukannya. Terima kasih. Oke, ya mungkin tadi saya melihat ada banyak testing ya yang direncanakan gitu. Ini nggak, Prof? Misalkan dari bukan yang yang pengujian. Misalkan dari materialnya itu sendiri banyak sekali yang mau di tes ya, testing yang bawah itu, yang paling bawah. Nah itu kan banyak sekali. Mungkin gini, sebenarnya kan EMDI berarti kita bisa menggunakan salah satu parameter mekanik ya yang mungkin dapat merepresentasikan dari sifat mekaniknya, terus kemudian representasi dari durability ya, dan itu. Jadi kalau ini nanti kalau saya enggak terlalu banyak ya tes mekaniknya itu. Saya mencoba kan wajar Bro, artinya dalam tanda kutip ini mumpung ada datanya gitu loh Prof. Jadi kalau biar tidak berkali-kali sih sebenarnya. Tapi kalau ya, hanya mumpung aja sih Prof. Ya, memang ini kebetulan non destruktif ya. Jadi bisa saja yang
Smith sama UPV itu bisa saja. ya enggak masalah sih kalau itu ditambahkan gitu ya. Ya hanya untuk mumpung aja sih Prof. Artinya mumpung ini ada satu objek yang kemudian tidak setiap saat bisa kita buat gitu loh Prof. Artinya sebenarnya untuk data untuk next research berikutnya sih bukan apa nih. Kalau saya menganggap ini sebagai ya kayak pelengkap saja lah sebenarnya gitu loh maksud saya. Ya, mumpung ada alatnya juga ya. Enjoy Bro. Sekalian dicoba. Iya Bro. Artinya mungkin nanti ada bisa kemudian kita mengembangkan parameter-parameter yang kemudian saling connectivity satu dengan yang lain gitu loh Prof. Maksud saya. Ya. Oke. Ya dapat artikelnya banyak itu Prof. Ya. Oke. Intinya saya mengharapkan selain progres trial, coba-coba merancang device dan sebagainya, juga bagi semuanya itu mulai menuliskan, membuat tulisannya ya, membuat tulisannya dalam bentuk proposal dan sebagainya. Itu harus tidak dilupakan ya, karena pada akhirnya semua yang kita rancang, semua yang kita pelajari itu harus tertuang dalam bentuk tulisan loh nanti ya. Gitu. Jadi jangan lupa ini sudah mau berakhir semester 2 ini. Jadi paling tidak dalam 1 bulan itu sudah harus ada wujudnya ya. Betul. Siap Prof. Oke, itu saja. Pak Nuwun Prof. Ya. Ini Pak Aco ya, izin ya Pak. Izin ya. Ada kepentingan ikut kayaknya Prof itu. Oh ya. Ya sudah. Oke. Jadi kita akhiri pertemuan ini, kita lanjut minggu depan ya. Gitu. Terima kasih Prof. Ya, Nuwun Prof. Oke. Ayo, siapa sing wis siap proposale? Tenang toh, aku sudah menduga hari ini aku mesti ditagih. Mergane ide iki baru banyak berkutat ning kono. Makane kan wingi kan sakmono to. Ayo siapa sing wis siap, aku mesti ditagih. Feelingnya apa Pak Pram? Pripun Bu? Feelingnya bagus. Nah, kita masalahnya hanya berputar-putar di situ kok, kita itu belum ada koyok. Jadi mungkin gregetnya ini bagi beliau kurang. Nah. Iya. Ngatain Bu Is. Bu Erna udah berapa paragraf Bu? Lumayan 12 lembar sih. Oh ya, saya belum. 12 lembar itu berapa lama Bu? Isinya itu lagunya Iwan Fals, lagunya Ari Lasso, gitu-gitu. 12 lembar. Saya nggak mudeng. Enggak, karena dulu suami saya itu Bu, ujian Pancasila, itu kalau dosennya modelnya yang jawaban semakin panjang, dia semakin bagus gitu kan. Dia ujian pertama dapat C, ulang lagi masih dapat C, terakhir dikasih tahu, yang penting panjang. Akhirnya lagunya Jamrut, lagunya Iwan Fals ditulis semua, yang penting berlembar-lembar, dapat A. Oh gitu. Iya. Buat menu-menuin. Aduh. Pak Pram. Mengarang indah toh. Iya, Pak Pram. Dalam. Nanti kalau jenengan nyoba untuk nguji yang itu Florida, kabar-kabar lo ya. Oh siap. Saya langsung capcus ke Jogja. Siap. Pak gawa ini pizza 1 meter. Alhamdulillah. Alamin. Aku berngabar-ngabari loh, Dua kali ada yang mau dua ikut. kesalahan, siji gratifikasi, siji loro marai ngiri. Lah jenengan mau pasang foto tok. Waduh wae Pak Arif. Piye? Iya, Pak Arif yo ada yo PHP tok, Ding. Foto tok. Enak urip ning desa yo ngene iki.
Bar- Neng aku sing rada marai gregeten iki lho, ling ngenehi kok ya pas poso ngono lho, kayak panganane iki nek dirodo suwe sithik ngono wis ra enak. Nonton lagi Pak Arif. Walah. Ayo kapan? Iki kopi darat mana? Iki menentukan masa depan lagi. Yuk, Isra lagi yuk. Tergantung sing luar Jawa toh Pak. Tetap Pak keputusan Iya kunci sih. Pak Aco sama Pak Eko. Betul. Berarti nanti gini, kapan-kapan kalau semua ke Solo kan, kita presentasinya itu offline. Oke. Bukan, kapan-kapan kalau kita ke Solo bareng, ujian pra-proposal bareng. Oh, cocok ya. Ternyata ujian praproposal itu kan tidak semudah itu loh Pak. Kayak teman-teman saya itu yang itu pun juga belum loh Pak. Loh, ngene Pak, ngene maksudku itu ngene. Nek beliau nganti nanting ngono kuwi, sakjane iki aku malah duwe pemikiran beliau iki sakjane iki wis ngene iki ngono lho maksudnya iki. Perkara ini kemudian kan jarine gak disentil kon maju tuk ngono kuwi sakjane iki kan. Iya sih, nggih. Tapi beda ya antara ujian pra-kualifikasi dengan ujian ini beda kan ya? Ya ini kan maksudnya itu kan nanti kan untuk ya ini kan kualifikasi Bu. Kualifikasi dulu kita. Kualifikasi itu hanya dengan dosen pembimbing aja ya? Betul. Kalau yang proposal baru ada dosen. Ono penguji liyane Pak. Itu kalau proposal kualifikasi Pak. Loh Pak, kalau ujian pra-proposal baru pakai motor. Iya toh. Iya. Aku wingi maca dungan. Oh ya ning pra-proposal ning bener ning. Sing dengan penguji lain para-proposal. Ya iya. Dan kalau pra-proposal kan kita sudah fix promotor kan ya? Iya. Ya, kalau kualifikasi kan masih pembimbing yang studi mandiri ini toh. Betul. Lagi kita teknisnya ujian kualifikasi ini kepiye terus? Baru. Tergantung pembimbing, Pak. Itu model di share nggak sih? Maksudnya kayak ujian proposal kemarin gitu, jadi kita bisa ngintip. Enggak ya? Saya enggak. Itu tergantung dosen bimbing kita. Kalau dosen bimbing kita sudah siap ya nanti kita maju dosen bimbing dulu. Sampai dalam ranah mana ya Pak kalau ujian kualifikasi itu? Nah itu saya juga belum pernah itu. Ya siapa tahu ada yang maksudnya ini ono sing wis ngekei bocoran karepe Bu Ika iki. Ya kan sajane Pak Arif ada. Enggak, belum semua Bu Wirna. Lah iya ta. Nek paling ampuh ki sakjane takon sing wis tahu, sing wis lulus kuwi mau. Koncone Bu Ika itu lho. Kalau yang udah lama aturannya berbeda Pak, berkembang Pak. Dia ini Pak, dia nggak open kayak saya gitu itu nyanyi. Misterius. Iki ketok ora terus ketok banget lah misterius ya gitu terusan. Itu waktu Pak Pram tanya itu kan, jabri saya itu kan, akhirnya kata ke beliau malah balik ke tanya aja langsung ke jurusan gitu lah piye ja. Maksudnya kan saya pengen dia share mesake karo adik kelas yo. Itu yang udah beda kan masih kami. Tanya aja ke Prof Iwan, tanya aja ke jurusan lah gitu coba piye. Wong saya aja yang studi mandiri itu belum tak bikin loh, itu yang ikuti format itu saya belum bikin loh. Sing logbook. Saya belum bikin. Podo Bu, tenang baik Bu. Aku ki yo bingung. Wingi kita itu benar. Kita wingi start tanggal piro ta wingi logbook. Betul lah. Dimulainya kapan gitu loh? Aja Maret ya? Maret ya kan? Maret ya itu ya. Maret akhir kayaknya. Kapan Pak Arif? Jenengan apa? Kemarin di tanggal berapa yang Bu Isyana kemarin tanggal berapa itu? Bu Isyana jangan dijadikan sebagai acuan. Bu Isyana itu sebelum itu wis gawe. Maju deh. Iya, maksudnya kan tanggalnya kan setelah itu Pak, kalau nggak salah. Enggak, tanggalnya sama kok. Kita dengan Bu Isyana sama kok. Maju Bu Isyana itu tanggalnya udah menyesuaikan.
sudah menyesuaikan. Enggak, lagian kan kita cuma minimal 4 kan ya. 4 pagi wis rampung saiki Bu, kita Bu. Itu sudah mal. Kan tidak harus tiap minggu Pak, tidak harus tiap minggu lah. Nah, cuma maksudnya nah untuk laporan progres kita itu kan yo kita wis tekan sakmene iki dan iki wis cukup ngono lho maksud iki. Nek apa yo ora arep tekan sakmono. Terus yang semester besok studi mandiri 2 itu ya mempertajam aja. Itu persiapan yang proposal mungkin. Revisi proposal paling Bu. Mempertajam omongane sing nyelekit ngono. Apa? Gusti Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kapan ujian kualifikasi? Ya, itu mempertajam omongan tuh, Bu, mempertajam pertanyaan. Kapan ujian proposal lah, itu kan lebih mempertajam. Wih, ibaratnya jomblo iki ditakoni kapan nikah ngono ya, Pak ya? Iya. Mending Pak, jomblo ditakoni kapan nikah. Jodohmu sapa? Ora, masalah iku lek ditakoni iki pas nek ketemu bodho ngene iki lho, Bu. Kok isih dhewe kapan le nikah? Kira-kira wis mending gantung diri wae nek kaya ngono ki terus. Oh, nyeletuk lagi kalau ditanya gini, kapan hamilnya? Itu tuh luwih iki meneh. Iya, ibu-ibu betul, ibu-ibu itu. Beda, Bu. Artinya nek itu premisnya. Nah, itu kan premisnya larinya ke ibu-ibu. Nek sing premis pertama saya tadi itu kan berlaku general, Bu. Iso lanang iso wedok, loro-lorone ngono lho. Lah kok iki mah aku tambah beban meneh ya. Wong aku nanti penelitianku betul lah kok Mortare malah Prof Iwan kon goleki sing sehari berapa jam kuat tekane 30 mAh. Lagi malah garap kaya ngono meneh. Tapi memang betul Bu. Kemarin aku juga ditanya begitu. Ini jadi kepentingan mereka itu sekarang adalah bagaimana iso nggawe konstruksi itu dalam jangka waktu sependek mungkin. Itu kepentingannya kuwi. Jadi aku nek itu apa ya wis wallahu alam aku makane iki gaweane Bu Erna ya ngene iki. Saya wis tapi nek mortar tadi dipindah mortar ya. Nek mortar kenapa? Dipakainya untuk ini, untuk rehabilitasi. Pedot-pedot Bu, non sewu pripun? Kalau untuk mortar berarti kan untuk rehabilitasi itu, Pak. Tapi kan secara prinsipnya kan sebenarnya kan nggak jauh beda gitu loh. Kalau di dalam jangka waktu tersebut itu bisa tercapai, yang beton kan berarti kan bisa tercapai juga gitu loh maksudnya. Iya sih, iyo. Gitu. Pikir saya jujur saya belum masuk loh ini. Saya baru terakhir kemarin itu maghrib itu baru nyampe rumah urusan mubeng nih udah sedulur. Aku harap takon bapakku siji iki Pak Arif iki. Ayo kapan le dolanan BIM? Wis lebaran, Pak. Iki pun habis lebaran ya, Pak. Arep nunggu botone sapa? Nunggu botone kucing. Senin besok kali, Senin besok kayaknya, Pak. Hah? Senin besok. Senin ngarep. Tahu. Kita wis aku progresku yo ngono-ngono tok, aku paling sadar ya wis. Kan ndelok ceritane Bu Isana iki semangat. Iya memang. Bu Isana memang semangatnya emang top. Wah, makanya ngono lho. Saya kan baru 25. Bu Erna kan baru 35 ngono lho maksudnya. jangan kalah semangat dulu. Bukan. Kayak Mbak Isana itu juga karena dia terforcer oleh teman-teman satu grup penelitiannya gitu kan. Termotivasi juga dari situ, teman-teman udah sampai apa dan sebagainya. Dia kan kayak ya istilahnya follower ya, leadernya mungkin kayak Pak Edi itu kan leadernya istilahnya yang memulai dulu kan ya. Istilahnya kan kayak gitu, cuma beda frame sedikit lah gitu. Makanya kan bisa apa ya itu wah Pak Edi udah sampai sini, wah saya harus ngejar nih gitu loh. Jadi ono ini kompore gitu loh. Ya, betul. Nah, mari kita menjadi kompor satu dengan yang lain. Iya. Nah, Bu Erna kan ada Pak Pram. Iya, wi. Kompor wi ana gini. Iya. Saya. Aku ki pelengkap penderita, Bu. Bu Erna oke menderitane aku daripada melengkapi nih ngono lho Mas.
Aku mau lagi iseng-iseng aduh iki dhewe kas aku kudu trial lah. Wes ngono ta mergane kan aku tadi kan terus ngobrol-ngobrol sama wong mesin. Gara-gara pengen nempel ke stainless steel. Bingung juga kan aku kan, Pak ajeng nempel ke stainless steel pripun? Jenengan ajeng nempel ke stainless steel niku sak disertasi dhewe modiar aku. Wah, aku lah terus kula kan pripun niki nek ngene niki ngono mah ditakoni macam-macam. Itu kayaknya enggak harus emang harus nempel ya itu. Enggak penting entar ditekan sama betonnya itu toh, Pak. Nah, ini loh Bu, artinya kalau di alat itu yang kita buat itu, kalau itu tidak dalam pemikiran saya, kenapa pengen tak bikinkan ini ben nek nenteng iki ora pritil siji-siji gitu loh. Nah, itu tujuan utamaku sih di situ. Neng aku ndelok sing dijual neng Cina itu memang peritilan. Iya, setahu saya juga memang peritilan. Nah, repotnya nek peritilan, aku mengkhawatirnya alatku kan kaya ngono kae teng brocel ora karu-karuan. Mengko nek teng glodak engko ucul kabeh ra yo bubar kabeh alatku gitu lho, Mas. Jenengan nek guyu-guyu mawon Pak, mboten sah ditahan, Pak. Oleh kok denger iki. Klepeng wong dibakoi, Pak. Ya maksudnya salah satunya mungkin tak kayak umur baut gitu loh akhirnya di tempatnya itu. Nah itu kan mau seperti itu dan beliau menyarankan juga mending begitu aja Pak. Jadi daripada jenengan terus mikir ke sesuatu yang wis jadi masalah di kemudian hari ya wis mending dianu wae lah. Nah tujuan saya itu kan juga begitu. Nah terus pertanyaanku tadi juga ngene, nah nek kabel pripun Pak? Kabel itu kan saka tembaga aja disambungke kali stainless steel kan mboten iso ngono. Nek niku ada cara yang sedikit lebih mudah. Nah, carane ngono. Oh ya wis berarti masalah kurang. Aku makane kan terus terus aku mau terus kontak beberapa toko kimia tak golek AgNO3 karo NaCl mau. Aku dulu pernah sendiri kayaknya, Pak. Iya, tapi kan harus ada bahan dasarnya, Bu. Iya sih. Gampang sih nek gitu Pak bahan kimia. Nah, sing larangi jebol AgNO3 nih. Oh iya. Per kilonya berapa, Pak? Orang per kilo, 1/4 liter AgNO3 nih kira yuto. Astagfirullahaladzim. Padahal butuh berapa? Ya, banyak ya sih. Kita belum tahu. Bukan kan itu kan Pak, itu kan berapa molar gitu ini pasti diancarkan kan cuma 3% kan kita kalau nggak salah. Bukan molar, normalitas. Normalitas 3% ya? 5%. 5%. Ya kan maksudku kan itu nanti itu kan pekat 98% biasanya segitu itu. Nanti bisa diajarkan. Pak Pram, aku coba browsing yang jadi power supply yang 60 watt itu sekitar 3 jutaan deh harganya Yohan. Itu mengsapor. Satu pot. Kalau itu pas setengah malu. Wah. Masa aku tuku 4 yuto nggo kuwi tok. Aprai mawon aku. Lah ya makane kuwi, aku iki belanja dhewe entek 400 nih ya rong dadi. Ini kira-kira disertasi paling murah punya siapa ya? Ngene jenengan. Jenengan kur nyebarake. Saya punya Pak Arif deh. Memang Pak Arif itu ada butuh responden. Aku kan datangkan ahli responden workshop itu yang mahal. Apa Pak? Datangkan ahli untuk workshop yang value engineering itu yang mahal kan di situ. Nyangoni kan? Iya. Validator ini. Sangon 500 Pak. Dalam? Sangon 500 Pak. Duh, nek wong iki gak apa-apa Bu, tapi aku sing gak ego. Iya. Wong iki ora dibayar iki jane iki ya ora masalah. Gak apa-apa. Ya tak dungakno elek ngono tok enek rek. Sampai njaluk larang tak dungakno elek. Ya sesuk mulai dibeleh ngono gitu. Ya semoga aja mau pertemuannya virtual sih. Kalau mau pertemuan virtual bisa hemat. Nanti yang Pak Arif gimana sih Pak? Kok ada workshop juga gitu? Nggak maksud saya. Ya value engineering itu kan memang harus mendatangkan minimal 6-8 ahli yang berkompeten di bidang itu. Misalnya sambil jalan ya nanti ada ahli tanah, ahli struktur jalan gitu. Lagi itu membahas alternatif yang mungkin gitu loh. Nanti dipilih alternatif itu yang
yang paling jadi koyong gawe studi kecil-kecilan ngono kan lho. Iya, gitu loh Bu. Makanya di Indonesia nggak laku value engineering itu karena rumit, mahal. Itu ada satu itu nanti ceritanya ada berapa event itu? Satu event dianggar berapa? Larang deh. Enggak. Saya enggak anggaran, saya dungo nanya ini kes proposalnya dungo. Karena nanti ya siapa tahu ya pengen sih ngajukan proposal itu, hibah itu cuma engko nek kasusnya disusu-susu ora enaknya kan. Oke, wae Pak, menurut saya Pak. Ini aja Pak, udah terlaksana Pak. Beberapa kan antara proposal sama pelaporan itu kan cepet banget waktunya. Jadi ya memang dilaksanakan dulu baru di ini. Ya mungkin mainnya gitu. Main belakang. Jadi secara apa? Iya Mbak Is, hati-hati. Hati-hati nggih. Saya belum pulang, saya masih lembur. Ya sukses pekerjaannya. Ya, Pak. Ini malah harus jadi pemateri loh Bu Is loh kok malah. Belum Pak, ini mahasiswa saya masih di sini semua, kasihan. Berarti nih kita jenengan nih kampus. Saya masih di lab UNS Pak. Saya ada deadline makanya ini Pak. Tukang sing masang botone mahasiswa. Enggak, yang tukang botol sendiri Pak. Lah ini kan saya harus pakai perkuatan yang pakai serat kantara tadi yang ya itu ya nganyam itu ya Mbak ya. Harus nganyam lah. Ternyata anyamannya itu kan kalau tukang saya tidak bisa bikin dinding perkuatan kalau anyamannya belum selesai. Nah makanya anyamannya saya bilang tadi sama dosen saya, mahasiswa saya hari ini pokoknya harus selesai, mau lembur pulang jam 6 nggak apa-apa. Saya bilang deh mahasiswa gue. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, jauhkanlah dari dosen-dosen yang memanfaatkan. Amin. Ya Allah. Pak jujur loh Pak, saya itu kan dibantu sebenarnya cuma sama 5 mahasiswa, 5 mahasiswa sih. Tapi ini yang datang itu volunteer ada 2 atau 3 orang gitu, bukan bimbingan saya datang bantuin. Nganyamnya janjane kuwi ujung-ujungnya belakangnya Raina. Bu, saya bimbingannya dengan Ibu aja. Saya tahu sih sebenarnya dia punya maksud. Karena dia skripsinya tentang dinding terus dia tidak dapat titik terang sama dosen pembimbingnya, jadi nyedai saya. Mbak Is. Ya. UNS kayaknya di lowongan ini kan ya, dosen PNS ya? Iya, non PNS ya, makanya kemarin saya mau telepon Ibu itu loh, Bu. Oh, vokasi, tapi masuk di vokasi, dosen vokasi aja. Masuk vokasi, makanya kalau masih jangan dulu kalau vokasi nunggu S3 aja nanti langsung jadi dosen S1 kan. Murni ya Pak, ya makanya nanti dululah sama. Jangan yang vokasi Vokasi sama murni itu cuma pindah-pindahin home base aja loh, ya isinya juga dosen teknik sipil semua itu. Vokasi itu. Bu, saya itu dipindah home base-nya sampai 4 kali Bu kalau ada Bu. Yang terakhir itu saya dipindah home base dan tanpa saya ditawari. Makanya dulu ya Pak Bu, maaf ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya itu sing kemarin lagi kepikiran itu sing masalah ujian terbuka apa tertutup ya, yang harus itu apa? Nek sepengetahuan kita selama ini, apakah itu kemudian harus dengan ada dosen dari luar juga ya? Selama ini kita kok ora tahu ono dosen saka Joko ya? Ada Pak. Ada Pak. Kalau ujian terbuka harus ada dosen dari luar. Itu berapa orang? Nggak tahu ya, 1 atau 2 ya. Kita mikirnya jangan ujian terbuka lah, kita mikirnya udah bisa masuk di Q2 lah. Targetnya Prof Ivan kan itu, setiap semester harus ada yang lulus. Nah itu loh, maksud saya itu loh. Tidak ada ujian terbuka. Iya. Targetnya Prof Ivan itu. Sorry. Pak, aku ujian terbuka. Ujian tertutup, mohon maaf. Nah, ujian tertutup gak ngerti aku Pak. Aku lali Pak. Burung ngerti bocoran aku Pak. Nah, maksud saya itu kan nek delok yang kemarin, nek delok itu kok jarang banget
ada yang menginfokan bahwa di situ kemudian ada kehadiran dosen dari luar menurut. Luar itu luar institusi maksudnya? Lah gitu. Iya, luar institusi. Ya kan ya siapa tahu ada cuma luar prodi. Enggak, luar institusi lah. Pak Eko kan itu ya ada yang dari enggak dihitung no Bu, enggak dihitung no. Itu nah itu enggak dihitung Bu. Luar, kemarin teman saya itu sepertinya enggak Enggak ada kan? Dosennya dari dalam semua kan? Nah itu makanya. Karena kok tapi sempat dia diminta untuk ujian terbuka. Jadi walaupun sudah bisa masuk ke Ki berapa itu, harusnya kan nggak ada ujian terbuka. Sama Prof Iwan sempat diminta untuk ujian terbuka. Oh ya gara-gara orangnya tertutup itu Bu paling. Ya karena orangnya tertutup. Disuruh ujian terbuka, bener wes. Makanya nek karo temen kita itu terbuka toh. Ngomong ngono. Ya, maksudnya institusi arti. Aduh. Iki kita ngene ustaze sik wae Bu kancamu Bu. Aku ya bener ya berarti ya. Aduh. Kalau mumet ngomong apa-apa biasa ya. Yalah, pahit. Bon kayak jam 4 guys, saya tak pamit dulu guys. Ya, kita semua juga belum pesawat guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.